Kamu bertanya-tanya, apa itu saham? Nah, pernah nggak sih kamu bayangin punya sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan besar yang produknya sering kamu pakai? Misalnya, perusahaan makanan kesukaan kamu, provider internet yang kamu pakai tiap hari, atau bahkan bank tempat kamu menabung. Itulah saham. Jadi, saham itu simpelnya adalah tanda kepemilikan kamu atas sebagian kecil sebuah perusahaan. Ibaratnya, kalau perusahaan itu sebuah kue raksasa, kamu punya satu potongan kecil dari kue itu. Makin banyak saham yang kamu punya, makin besar juga potongan kue kepemilikan kamu di perusahaan tersebut. Terus, kenapa sih perusahaan mau menerbitkan saham? Ada dua alasan utama. Yang pertama, butuh modal. Perusahaan butuh duit, mau bangun pabrik baru, memperluas usaha, riset produk baru, atau bayar utang. Daripada cuma minjam ke bank, mereka menjual sebagian kepemilikannya ke masyarakat umum lewat saham. Uang yang terkumpul dari penjualan saham ini jadi modal buat perusahaan. Kedua, meningkatkan gengsi. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek itu sering dipandang lebih kredibel dan transparan. Ini bisa bikin mereka makin dikenal dan dipercaya. Lalu, apa untungnya buat kamu sebagai investor? Yang pertama ada dividen. Kalau perusahaan untung besar, kadang mereka bagi-bagi sebagian keuntungan itu ke para pemegang saham. Nah, bagian keuntungan yang kamu terima itu namanya dividen. Ibaratnya, kamu panen buah dari pohon yang kamu tanam. Kedua, capital gain atau keuntungan harga. Kalau perusahaan makin maju, produknya laris, dan keuntungannya terus naik, biasanya harga sahamnya juga ikut naik. Nah, kalau kamu jual saham yang harganya sudah lebih tinggi dari harga beli, selisihnya itu namanya capital gain. Ini mirip kayak kamu beli tanah murah, terus harganya naik dan kamu jual untung. Membuka gerbang bursa. Bagaimana memulai investasi saham? Oke, sekarang kamu sudah tahu apa itu saham, terus gimana caranya biar kamu bisa mulai jadi investor dan punya sebagian kecil perusahaan? Ada beberapa langkah praktisnya. Yang pertama, pilih perusahaan sekuritas atau broker. Nah, kamu nggak bisa langsung beli saham di bursa efek begitu saja. Kamu butuh perantara, mirip kayak kalau kamu mau beli rumah, pasti lewat agen properti. Perantara ini namanya perusahaan sekuritas atau broker. Banyak banget pilihannya di Indonesia. Kamu bisa cari yang paling cocok dengan kebutuhanmu. Pastikan perusahaan sekuritasnya sudah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Kedua, buka rekening saham atau rekening efek. Setelah pilih sekuritas, kamu harus buka rekening khusus untuk transaksi saham. Namanya rekening efek atau rekening dana nasabah. Prosesnya mirip kayak kamu buka rekening bank biasa, cuma ini khusus buat saham. Biasanya bisa online atau datang ke kantornya. Kamu akan diminta dokumen seperti KTP dan NPWP. Ketiga, setor dana ke rekening dana nasabah. Nah, rekening sahammu sudah jadi, sekarang saatnya isi amunisi alias setor dana ke rekening dana nasabahmu. Dana ini yang nanti akan kamu pakai buat beli saham. Besarnya bisa mulai dari yang kecil, bahkan ada yang cuma 100.000 atau 500.000, tergantung kebijakan sekuritasnya. Jadi, modal gede itu mitos ya. Keempat, mulai bertransaksi. Setelah dana masuk, kamu bisa langsung mulai beli saham lewat aplikasi yang disediakan sekuritasmu. Tinggal cari saham perusahaan yang kamu inginkan, masukkan jumlah yang mau kamu beli, lalu klik beli. Selanjutnya, mengintip dapur perusahaan. Memahami analisis sederhana. Gimana sih? Biar nggak salah pilih saham, jangan cuma ikut-ikutan teman atau denger gosip ya. Kita perlu mengintip dapur perusahaan, biar tahu perusahaan ini sehat atau enggak. Ini namanya analisis fundamental. Tantangan pertama kamu, risiko dan diversifikasi. Investasi saham itu memang menjanjikan keuntungan, tapi ada risikonya juga. Harga saham bisa naik, tapi bisa juga turun. Kamu bisa untung, tapi bisa juga rugi. Ini tantangan yang harus kamu hadapi. Penyebab harga saham turun bisa banyak, mulai dari kinerja perusahaan yang jelek, sentimen pasar yang negatif, misalnya lagi ada krisis ekonomi, atau bahkan gosip yang gak jelas. Untuk mengelola risiko ini, salah satunya dengan diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Simpelnya, jangan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang.
Maksudnya, jangan cuma beli satu jenis saham saja. Kalau kamu cuma punya saham dari satu perusahaan dan perusahaan itu bangkrut, maka semua modalmu akan lenyap. Kedua, sebar investasimu ke beberapa perusahaan yang berbeda sektor. Misalnya, sebagian di perusahaan makanan, sebagian di bank, sebagian lagi di perusahaan properti. Jadi, kalau salah satu sektor lagi lesu, yang lain mungkin masih untung. Sehingga kerugianmu nggak terlalu besar. Ketiga, bahkan kalau bisa jangan cuma di saham saja. Mungkin sebagian di reksadana, sebagian di emas atau obligasi. Ini namanya diversifikasi aset. Dengan diversifikasi, kamu nggak akan terlalu pusing kalau ada satu atau dua sahammu yang lagi merah atau rugi sementara, karena sahammu yang lain mungkin lagi hijau atau untung. Intinya, sebarkan risikomu. Kamu menjemput keuntungan, jangka panjang dan tujuan investasi. Kunci utama kalau kamu mau sukses di saham, berpikir jangka panjang. Banyak investor pemula yang panik saat harga sahamnya turun sedikit, lalu buru-buru dijual. Padahal harga saham itu wajar kalau naik atau turun dalam jangka pendek, mirip detak jantung di EKG. Kalau kamu fokus ke fluktuasi harian, kamu cuman akan capek dan stres. Ingat lagi filosofi Warren Buffett, time in the market beats timing the market. Artinya, berapa lama kamu berinvestasi itu jauh lebih penting daripada berusaha menebak kapan waktu yang tepat untuk masuk atau keluar pasar. Pertama, fokus pada tujuanmu. Apa tujuanmu berinvestasi saham? Apakah untuk dana pensiun 20 tahun lagi, untuk biaya pendidikan anak 10 tahun lagi, atau untuk beli rumah 5 tahun lagi? Ketika kamu punya tujuan yang jelas dan jangka waktu yang panjang, kamu nggak akan gampang panik dengan naik turunnya harga saham harian. Kedua, konsisten menabung dan berinvestasi. Walaupun kecil, tapi kalau rutin, lama-lama hasilnya bisa jadi besar, berkat kekuatan bunga berbunga, atau compound interest. Ketiga, jangan cuma fokus ke capital gain atau keuntungan harga jual. Ingat juga dividen yang bisa kamu dapatkan. Dividen ini bisa jadi pendapatan pasif yang lumayan juga. Investasi saham itu maraton, bukan sprint. Dengan kesabaran, disiplin, dan fokus jangka panjang, kamu akan menjemput keuntungan yang kamu impikan. Gimana? Sudah siap jadi investor cerdas? Yuk mulai petualangan investasimu.